Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang yang terdiri dari Adelia Zakiana Citra, Dewi Anggraini, Feryaldi Kurniawan, Fitri Anggraini, dan Junaidi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kepuasan kerja dan komunikasi organisasi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Menurut Denim tahun 2008, kepuasan kerja merupakan kombinasi aspek ekonomis, psikologis, sosiologis, kultural, aktualisasi diri, penghargaan, dan suasana lingkungan. Dapat disimpulkan, kepuasan kerja yaitu mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Contohnya kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya atau segala sesuatu di lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Ciptakan suatu perasaan positif terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang kedua, ada teman sekerja. Menciptakan hubungan kekeluargaan dalam kegiatan berserikat pekerja. Yang ketiga, atasan. Atasan harus mampu menciptakan hubungan komunikasi atasan ke pegawai dengan baik. Yang keempat ada promosi, dan yang kelima ada gaji atau upah. Manfaat kepuasan kerja. Jika perusahaan mampu mempengaruhi kepuasan kerja, maka akan memperoleh banyak sekali manfaat. Manfaat kerja seperti contohnya berikut. Yang pertama, menimbulkan kebahagiaan hidup bagi karyawan. Yang kedua, menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja. Yang kelima, mengurangi tingkat kecelakaan kerja serta mengurangi tingkat absensi dari pekerja. Karena hal itu, jika seseorang bahagia dengan pekerjaan mereka akan melakukan yang terbaik. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka untuk mendapatkan sebuah kepuasan. Jika karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka menyenangkan, menarik, mereka akan lebih bersedia memberikan upaya ekstra bekerja demi seluruh kepentingan organisasi. Dimensi kepuasan kerja adalah beberapa rangkaian job related adjective atau sifat hubungan kerja. Dari itu, skala-skala job dimensi kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan atau supervision. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh atasan atau supervisor kepada karyawannya dalam bentuk bimbingan atau mendorong secara suportif dan mendengarkan keluhan serta membantu memberikan solusi kepada karyawannya. Hal ini dapat meningkatkan hubungan antara atasan dengan bawahan sehingga karyawan akan merasa dirinya merupakan bagian yang dipertimbangkan di perusahaan. Lalu yang kedua, gaji atau salary. Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijaksanaan promosi yang disepakati. Apabila gaji dianggap sebagai suatu imbalan dan penghargaan, maka karyawan akan mengalami kepuasan. Lalu yang ketiga ada promosi, memiliki kesempatan. Karyawan memiliki kesempatan kenaikan jabatan dapat memicu kepuasan kerja. Setiap karyawan pasti mendapatkan promosi untuk jenjang karir mereka. Lalu yang keempat ada kerjasama. Kerjasama di mana salah satu alasan manusia bekerja adalah terpenuhinya kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Kontak sosial merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun kerjasama yang baik itu merupakan dasar kenyamanan bekerja. Lalu yang kelima adalah pekerjaan itu sendiri. Mengapa? Karena pekerjaan yang dihadapi oleh karyawan sehari-hari apakah menyenangkan sesuai dengan pendidikan, kemampuan, pengalaman, ataupun passionnya karyawan, maka karyawan dapat
memuaskan dirinya, memuaskan pekerjaannya, meningkatkan kualitas pekerjaannya. Baik, itulah 5 dimensi kepuasan kerja yang dapat membantu meningkatkan kepuasan pekerjaan. Aspek-aspek pengukuran kepuasan kerja. Yang pertama, aspek psikologis. Aspek psikologis berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial berhubungan dengan interaksi sosial, baik antara sesama karyawan dengan atasan maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerja, serta berhubungan dengan anggota keluarga. Yang ketiga, aspek fisik. Aspek fisik berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan yang meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, dan suhu udara. Dan yang terakhir, aspek finansial. Aspek finansial berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, dan promosi. Komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian sesuatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Jadi, dalam pengertian ini, yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi, bahwa organisasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Bentuk-bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal contohnya komunikasi antara atasan ke bawahan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal contohnya komunikasi antara karyawan dengan karyawan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal contohnya komunikasi antara staf dengan atasan untuk mendapatkan informasi. Komunikasi menurut cara penyampaian, dialog dua orang, wawancara maupun rapat. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, contohnya surat kabar. Komunikasi menurut kelangsungannya. 1. Komunikasi langsung. 2. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi menurut ruang lingkup. 1. Komunikasi internal, vertikal, dan horizontal. 2. Komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi antar organisasi atau antar personal bertujuan mendapatkan kepercayaan, bantuan, kerjasama. Komunikasi menurut maksud komunikasi. 1. Pidato, 2. Wawancara, 3. Ceramah, dan nomor 4. Memberi perintah atau tugas. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai kepuasan kerja dan komunikasi organisasi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like and share. Bye-bye.